lagi sakit. Baik. Sebelum saya melanjutkan pelajaran yang kemarin kita membahas tentang bab puasa ya. Oh iya, Bapak. Nah, saya mau bertanya dulu terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pelajaran yang selanjutnya, yaitu apa hukum berpuasa di bulan suci Ramadan? Ada yang tahu? Makruh. Oh, makruh, bagus. Kamu yang baju hitam, hukum berpuasa di bulan suci Ramadan itu apa? Wajib, Bapak. Wajib. Nah, jadi hukum berpuasa di bulan suci Ramadan itu wajib. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu memasuki bab zakat. Spidolnya ada? Oh, enggak. Oh, tadi yang ngajar siapa? Enggak tahu mana Bapak saya. Terus gak pakai spidol tadi ngajar. Tadi mah enggak pakai spidol, langsung dijelasin aja. Jadi ya udah kita lanjut aja, daripada waktunya ngolor. Kita lanjut, nggak usah pakai spidol aja, yang penting bisa dipahami. Oke. Baik. Jadi yang pertama yaitu kita memasuki bab zakat. Jadi bab zakat, ada yang pernah tahu zakat itu artinya apa? Zakat itu mensucikan diri kita. Bagus. Ada yang lain? Zakat adalah kadar harta yang ditentukan untuk mencukupi satu haul. Oh, mantap. Jadi zakat ini dalam istilah Arab itu zakat yang mempunyai arti yaitu suci atau bersih atau subur. Jadi zakat mempunyai arti suci, subur dan bersih. Nah, zakat ini adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam, bagi orang yang Islam, bagi mukmin yang beriman. Jadi salah satu kewajibannya itu menunaikan zakat. Nah, dan jadi zakat ini terbagi menjadi dua bagian. Terbagi menjadi dua bagian. Ada yang tahu? Saya Pak. Baik. Zakat itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat mal. Bagus. Nah, zakat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, adapun zakat fitrah yaitu ada berapa? Ada yang tahu? Zakat fitrah terbagi menjadi berapa? Satu aja. Oh, terbagi menjadi satu. Nah, jadi zakat fitrah dijelaskan dalam Al-Quran, itu orang yang berhak menerima zakat fitrah ada 8 golongan. Ada berapa? 8. Ada 8 golongan. Baik. Yang pertama, tahu nggak? Sebentar Bapak, itu zakat fitrah apa zakat mal? Zakat fitrah. Sedangkan zakat fitrah sendiri itu yang seperti yang saya baca sendiri itu zakat fitrah itu dilakukan setelah 10 hari untuk mendekati hari raya Idul Fitri. Nah, iya betul. Ya, iya. Sedangkan zakat mal itu terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, banyak berbagai rinciannya. Nanti kita bahas. Nah, zakat fitrah itu terbagi orang yang berhak menerima, di dalam Al-Quran dijelaskan 8 bagian orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, jadi zakat fitrah itu gunanya apa? Yaitu menyempurnakan atau mensucikan diri kita dari segala perbuatan kita selama di dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu ada 8 golongan yang berhak menerimanya. Yang pertama, tahu? Yang pertama itu adalah orang yang fakir. Tahu arti fakir? Gak tahu. Gak tahu. Kamu? Gak tahu. Jadi fakir itu mempunyai arti orang yang kuat atau orang yang mempunyai harta, akan tetapi selalu dalam kekurangan, tidak mencukupi. Jadi biaya kehidupannya dia itu selalu tidak mencukupi. Itu orang fakir. Meskipun dia mempunyai seperti kamu masih kuat nih untuk kerja, kamu masih punya harta, tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kamu itu masih kurang, belum mencukupi. Yaitu wajib, maka mempunyai hak menerima zakat fitrah. Itu namanya fakir. Paham sampai di sini? Paham. Baik. Nah, kemudian yang kedua apa? Ada yang tahu? Nggak tahu.
Yang kedua itu adalah miskin. Dari yang pertama itu fakir, terus miskin. Nah, miskin ada yang tahu artinya? Miskin itu orang yang tidak punya rumah, Orang tidak tidak punya rumah. punya uang sama sekali, Orang tidak tapi punya badannya uang. sehat. Nah, punya sehat. Terus ada lagi miskin apa? Ya. Banyakan orang yang menggojlok temannya atau saudaranya, lu miskin, gak punya duit, gak punya ya, gitu kan? Nah, miskin di sini mempunyai arti tidak jauh dengan si fakir tadi. Ya, kalau yang fakir tadi orangnya kuat, orang yang punya harta, tetapi selalu dalam kekurangan, itu si fakir. Sekarang kita beralih kepada si miskin. Si miskin itu orang yang sudah tidak kuat lagi, terus orang yang tidak mempunyai harta juga. Itu yang dimaksud dengan orang miskin. Jadi dia untuk bekerja juga sudah tidak bisa lagi, harta juga tidak punya lagi. Dia lebih melebihi dari si fakir tadi. Maka dia berhak mendapatkan dari zakat fitrah tadi, baik itu berbentuk duit, uang, ataupun berbentuk beras. Jadi seperti itu. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, ada yang tahu yang ketiga? Amin. Amil. Tapi itu belum. Ada yang ketiga? Secara teratur. Yang ketiga adalah yaitu orang yang mu'alaf. Pasti tahu dong, mu'alaf itu apa? Tahu nggak? Tahu, orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, bagus. Yang baju hitam, selain orang yang masuk Islam, mungkin ada pendapat lain? Nggak ada. Oke. Jadi mu'alaf itu mempunyai ya, seperti tadi orang yang baru masuk Islam. Kenapa orang mu'alaf itu mempunyai hak untuk mendapatkan zakat fitrah? Ya karena di dalam Al-Quran dijelaskan, famu'allafatu qulubihim, yaitu orang yang lunak hatinya, orang yang baru masuk Islam. Di dalam agama Islam itu terkenal dengan rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu terkenal rahmatan lil alamin. Nah, ketika ada saudaranya orang yang mau masuk Islam sebagai mu'allaf, yaitu mereka harus menyambutnya, memuliakannya, dan seperti itu. Nah, maka dia berhak mendapatkan zakat fitrah juga, seperti itu. Itu alasannya. Itu zakat itu sebenarnya intinya membantu orang yang lemah. Makanya orang mu'allaf juga termasuk. Meskipun dia kaya ataupun miskin, tetap dia mempunyai hak mendapatkan zakat fitrah. Itu yang berapa tadi? Ketiga. Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Ada yang tahu yang keempat apa? Amin. Oh, yang keempat. Nah, yang keempat yaitu amil. Yang keempat amil zakat. Yaitu orang yang mengelola zakat tersebut. Seperti baik itu berbentuk uang ataupun berbentuk beras. Dan terserah si amil nanti, dia akan menyalurkan ke yatim piatu, anak yatim piatu, ataupun ke orang lain yang mempunyai hak untuk mendapatkan zakat fitrah. Itu amil. Paham sampai di sini? Baik. Terus yang kelima ya? Iya. Yang kelima itu adalah hamba sahaya. Mungkin pernah dengar hamba sahaya itu seperti apa? Belum. Kamu? Belum. Jadi hamba sahaya ini di dalam Al-Quran juga dijelaskan, hamba sahaya ini mempunyai arti orang yang dijanjikan, itu seperti budak yang dijanjikan oleh majikannya. Pokoknya saya majikan kamu sebagai budak. Saya menjanjikan kamu untuk memerdekakan kamu ketika kamu menebusnya. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan hamba saya. Maka dia juga berhak mendapatkan zakat fitrah tersebut. Ini kalau ada spidol enak nih kayak gini, nerangkan pakai spidol enak. Jadi besok jangan lupa pakai spidol ya. Baik, Pak. Oke. Nah, terus lanjut ya. Yang keenam ya. Iya, yang Enam apa yang ketujuh? Yang keenam. Nah, yang keenam itu adalah gharim. Tahu arti gharim? Tahu. Apa itu gharim? Orang yang berutang. Orang yang berhutang. Kamu? Ya, orang Orang yang berhutang juga baik. Jadi
arti dari kata gori di sini orang yang terlilit dari hutang. Jadi umpamanya kamu nih di dalam keseharianmu kamu kerja segala macam dan segala macam tetap mempunyai hutang untuk membiayai umpamanya sekolah anaknya, kebutuhan sehari-hari dan segala macam. Jadi dia mempunyai hutang belum terlunasi. Dia tidak dapat melunaskan hutang-hutangnya. Itu dia yang dimaksud dengan gori. Nah, orang gori tersebut, orang yang terlilit hutang itu mempunyai hak disalurkan zakat fitrah kepadanya, baik uang ataupun beras, gitu. Paham? Nah, terus yang ketujuh, fisabilillah. Nah, pasti sering dengar kan kalimat fisabilillah, jihad fisabilillah segala macam. Fisabilillah pokoknya pernah dengar apa itu arti fisabilillah sebenarnya? Fisabilillah adalah orang yang orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, contohnya tahu nggak? Seperti orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu. Nah, seperti contohnya orang yang menuntut ilmu. Apakah orang yang menuntut ilmu itu berjuang di jalan Allah? Pasti dong, berjuang di jalan Allah karena dia lagi menuntut ilmu. Maka dia mempunyai hak untuk mendapatkan zakat fitrah. Kemudian seperti marbot, ya kan, membersihkan masjid dan segala macam. Orang yang lagi membangun pesantren itu di jalan Allah, maka dia berhak mendapatkan zakat fitrah tersebut. Paham? Terus yang terakhir, ada yang tahu terakhir apa? Yang terakhir itu adalah Ibnu Sabil. Baru dengar? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang sedang berpergian atau orang yang sedang berjalan jauh, kemudian di dalam perjalanannya dia kehabisan bekal, kehabisan makanan. Nah, maka dari itu dia juga mempunyai hak. Dia mempunyai hak dari zakat tersebut, dari zakat fitrah untuk dia miliki, untuk disalurkan kepada si Ibnu Sabil. Yaitu dari golongan yang berhak mendapatkan zakat fitrah tadi, semuanya sudah jelas kan? Ada yang masih belum paham? Sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas, kemudian zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang kiranya hartanya sudah mencukupi selama 1 tahun, selama 1 nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat mal. Apabila hartanya selama 1 tahun, selama 1 nisab itu 1 nisab mencukupi nisab hitungannya, akan tetapi dia masih kekurangan di dalam hartanya tersebut, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Nah, 1 tahun dia belum bisa mengeluarkan zakat mal karena dia masih dalam kekurangan, gitu, dalam kekurangan. Itu zakat mal. Nah, ketika dia udah mempunyai harta yang lebih lah pokoknya gitu, tidak kekurangan, maka wajib mengeluarkan zakat mal. Itu zakat mal. Paham sampai sini? Paham. Nah, berhubung waktu sudah mepet ya, nanti kita lebih rincikan lagi zakat mal, tentang pembagiannya, baik zakat mal yaitu harta perniagaan, terus zakat tani dan zakat lain-lainnya. Itu nanti masih banyak. Nanti kita jelaskan pakai spidol lebih jelas lagi. Ya Bapak. Nah, sebelum saya menutup mata pelajaran saya ini, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada kalian berdua ini. Apakah yang saya jelaskan tadi dari awal sampai terakhir tentang zakat itu masuk, diresapi atau dipahami atau tidak? Baik. Masuk Bapak. Masuk ya. Oke. Yang pertama saya akan bertanya kepada Mas, siapa namanya? Mas Syafiq kan? Mas Syafiq. Nah, Mas Syafiq, dari 8 golongan di antaranya apa saja namanya? Ada fakir, miskin, amil. Oke, lanjut. Kamu
Fisabilillah terus Mu'alaf. mu'alaf. Nah, terus Cukup. cukup. Jangan ditambah ya. Ada 8 bukan ada 9. Oke. Nah, baik. Kalian kurang memahami apa yang saya pelajari. Nah, untuk pertemuan yang akan datang diusahakan itu spidolnya ada ya. Sebelum saya masuk, usahakan spidolnya ada. Kemarin spidolnya habis. Bapak. Spidolnya habis kemarin. Sama guru yang sebelah. Oh iya. Jadi ya saya maklumi sekarang untuk minggu depan kita lebih menjelaskan pakai spidol dia. Oke. Nah, jadi minggu depan kalian harus membuat mencari tahu tentang zakat emas. Berapa nisabnya, berapa haul yang dikeluarkan untuk kewajiban zakat mal tersebut. Nanti dikumpulkan ke saya untuk lebih mengetahui zakat mal itu seperti apa. Siap Bapak. Oke, daliko virus bunyaten. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.